PT Jonglin Agro Raya terbuka kegiatan usaha utama, perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit terpadu berkedudukan di Kalimantan Selatan, Indonesia. Penawaran umum perdana saham sebanyak-banyaknya 1.222.950.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp100. Setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,29% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah penawaran umum perdana yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp250 sampai dengan Rp300. Setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan melalui sistem penawaran umum elektronik. Jumlah penawaran umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya Rp366.885.000.000 dengan penjamin pelaksana emisi efek PT Investindo Nusantara Sekuritas. Rencana penggunaan dana. Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan dengan perincian sebagai berikut. 1. Sekitar 21% untuk pembayaran sebagian biaya pembangunan proyek pabrik kelapa sawit. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai capital expenditure (CAPEX). 2. Sekitar 79% akan digunakan perseroan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian CPO dan bahan baku lainnya. Penggunaan dana ini dikategorikan sebagai operating expenditure. Kemudian kita lihat dari porsi pemegang saham perseroan setelah melakukan penawaran umum sebagai berikut. 1. PT ESHAN Agro Sentosa akan memegang sekitar 84,64%. 2. PT Sinar Bintang Mulia akan memegang sekitar 0,08%. 3. Masyarakat akan memegang sekitar 15,29%. Kemudian kita lihat dari laporan posisi keuangan perseroan. Dari total aset perseroan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada Maret tahun 2022 jika dibandingkan pada Desember tahun 2021 meningkat sekitar 1 triliun. Tapi sayang jika dilihat dari liabilitas perseroan juga mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian dari sisi ekuitas perseroan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selanjutnya kita lihat dari laporan laba rugi perseroan. Dari pendapatan perseroan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan per Maret tahun 2022 jika dibandingkan Maret tahun 2021 pendapatan perseroan mengalami peningkatan 2 digit dari 10.397.000.000 naik ke 1.303.061.000.000. Kemudian dari net profit perseroan juga mengalami perbaikan dari semulanya negatif menjadi positif. Selama 2 tahun perseroan mengalami net profit negatif, bahkan di kuartal pertama pada 2021 pun masih negatif. Yang terakhir dari laporan arus kas perseroan. Dari arus kas aktivitas operasinya mengalami defisit dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan oleh pembayaran kepada pemasok yang selalu lebih besar daripada penerimaan kas oleh pelanggan. Kalau dilihat dari sini kita bisa melihat perseroan sedang melakukan peningkatan produksinya. Kemudian dari arus kas aktivitas investasinya juga mengalami minus, yang berarti perseroan sedang melakukan investasi. Bahkan dari arus kas aktivitas pendanaan perseroan juga terus melakukan penarikan hutang dari bank maupun dari pihak berelasi.